Video ini akan membahas penyelesaian salah satu contoh soal pada materi metode numerik, khususnya tentang pencarian akar persamaan. Kita akan melihat bagaimana 5 metode berbeda, yaitu metode bisection, metode regula-Falsi, metode Newton-Raphson, metode Sechan, dan metode iterasi digunakan untuk menemukan akar dari persamaan yang sama. Kita akan langsung masuk saja ke metode yang pertama, yakni metode bisection. Dalam metode numerik, kita sering mencari akar dari suatu persamaan yang tidak bisa diselesaikan secara analitik. Salah satu metode paling sederhana dan stabil yang digunakan adalah metode bisection. Nah, sebelum ke contoh soal, kita bahas dulu bagaimana prosedur metode bisection bekerja. Metode bisection bekerja dengan mencari dua titik awal yang menghasilkan nilai fungsi dengan tanda berbeda. Hal ini memastikan adanya akar di antara kedua titik tersebut. Kemudian, titik tengah dari interval dihitung dan diperiksa nilai fungsinya. Berdasarkan tanda nilai fungsi di titik tengah, kita menentukan apakah akar berada pada bagian kiri atau kanan interval. Proses pembagian interval ini dilakukan berulang-ulang hingga interval menjadi cukup kecil atau nilai fungsi pada titik tengah mendekati 0. Dengan demikian, diperoleh pendekatan akar dengan tingkat ketelitian yang sesuai. Nah, intinya, metode ini bekerja dengan cara memotong interval menjadi 2 terus-menerus sampai menemukan nilai yang mendekati akar. Selanjutnya, yuk kita bahas permasalahan yang diberikan. Kita kerjakan akar persamaan fx sama dengan x kubik ditambah x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, dengan metode bisection, kita akan memakai interval awal, yakni 1 sampai 2, karena F1 itu menghasilkan min 4 dan F2 menghasilkan 3. Ini sesuai dengan syarat bisection, yaitu beda tanda. Sebelum kita melihat ke hasil hitungan di tabel di sini, mari kita coba kerjakan menggunakan Microsoft Excel. Kita akan membuat kolom-kolom yang sama dengan tabel yang tadi. Pertama, ada kolom iterasi ke. Ini merupakan nomor langkah. Metode bisection dilakukan berulang-ulang, yaitu iterasi. Mulai dari iterasi 1, iterasi 2, sampai selesai. Jadi, ini cuma perhitungan langkah. Selanjutnya adalah kolom XN. Ini adalah batas kiri interval tempat akar dicari. Di awal, kita memilih interval awal 1-2. Jadi, XN pertama adalah 1. Kolom selanjutnya adalah kolom XT. Tetapi, sebelum ke kolom ini, kita harus punya dulu kolom XN plus 1. Nah, ini adalah batas kanan interval tempat akar dicari. Di awal, xn plus 1-nya yang pertama adalah 2. Jika akar berada di interval kanan, maka xn plus 1 akan digeser ke titik tengah pada iterasi itu. Nah, lalu kita ke kolom xt, yaitu titik tengah. Rumusnya adalah xt sama dengan xn plus xn plus 1 dibagi 2. Di sini kita bisa menuliskan kolom xn ditambah kolom xn plus 1 dibagi 2. Nah, bisa langsung terlihat hasilnya adalah 1,5. Nah, xt itu artinya titik tengah dari interval kiri dan kanan. Contohnya ini. Jika kita hitung manual, di sini diiterasi ke 1. xn-nya adalah 1, xn plus 1-nya adalah 2, maka ketika kita masukkan ke rumus, xt sama dengan xn plus xn plus 1 dibagi 2, itu hasilnya adalah 1,5. Jadi xt adalah titik tengah yang dicek apakah mendekati akar. Kolom selanjutnya, kita akan membuat kolom fungsi xn, yaitu nilai fungsi di batas kiri. Jadi ini adalah nilai fungsi fx dihitung pada xn. Nah, misalnya, di iterasi 1 ini xn-nya adalah 1. Kita masukkan ke dalam persamaan, maka hasilnya adalah min 4. Nah, kalau di Excel, kita bisa masukkan rumus kolom xn pangkat 3 ditambah kolom xn lagi pangkat 2 dikurangi 3 dikali kolom xn dikurangi 3. Nah, hasilnya sama, di tabel muncul negatif 4. Ini dipakai untuk cek tanda negatif atau positif. Selanjutnya, kita akan membuat kolom fungsi dari xt. Ini merupakan nilai fungsi dihitung di titik tengah. Contohnya, xt di iterasi 1 adalah 1,5. Jadi, ketika kita substitusikan ke dalam persamaan, hasilnya adalah
negatif 1,875. Nah, untuk mempercepat penggunaan di Excel, di sini tabel XN dan XT berdampingan. Jadi di sini kita bisa tarik saja ujung kiri bawahnya menuju ke kolom FXT dengan baris yang sama. Nah, maka kita bisa lihat rumus atau persamaan yang sama tetapi menggunakan kolom yang berbeda yaitu XT. Dan hasilnya sama. Di tabel muncul negatif 1,875. Nilai ini dipakai untuk menentukan akar di interval kiri atau kanan. Lalu kolom terakhir yang kita butuhkan adalah kolom fungsi xn plus 1. Nah, karena posisi xn, xc, dan xn plus 1 dengan fungsinya berurutan dengan sama, maka kita juga bisa menarik dari kolom di sisi kirinya ke kolom yang akan dituju untuk menghasilkan persamaan yang sama, tetapi di kolom yang berbeda, yaitu kolom xn plus 1. Dan yang muncul di tabel angka 3. Jadi hasilnya sama. Nah, ini dipakai berbarengan dengan fxn untuk memeriksa tanda. Nah, untuk iterasi 1 ini artinya di interval awal yaitu 1 sampai 2, titik tengahnya adalah 1,5, fungsi xn-nya adalah min 4, fungsi xt-nya adalah min 1,875, dan fungsi xn plus 1-nya adalah 3. Di bisection, kita selalu harus mengecek tanda 2 nilai fungsi di sisi kiri interval, yaitu fxn, sisi kanan interval, yaitu fxn plus 1, dan titik tengah, yaitu fxt. Nah, cara menentukan interval baru adalah lihat tanda fxn dan fxt, atau lihat tanda fxt dan fxn plus 1. Keduanya tidak dihitung sekaligus, cukup salah satu pasangan saja. Karena dalam iterasi ke-1 ini, F1,5-nya adalah negatif, dan F2-nya adalah positif, maka akar ada antara 1,5 dan 2. Maka, di iterasi selanjutnya, interval menjadi 1,5 sampai 2. Nah, untuk membuatnya secara otomatis di Excel, kita bisa menggunakan rumus if. If fxn dikali fxt kurang dari 0, xn, xt. Nah, maka otomatis dia ngambilnya yang 1,5. Nah, untuk yang xn plus 1 juga sama, tetapi mengambil kolom yang berbeda. If fxt dikali fxn plus 1 kurang dari 0, xn plus 1, xt. Oke. Nah, untuk kolom lainnya, karena menggunakan rumus yang sama, kita bisa menariknya saja dari baris sebelumnya. Nah, untuk baris-baris selanjutnya, dari iterasi kedua ini, kita blok seluruh kolom, lalu kita tarik ke bawah, kita coba dulu sampai iterasi ke-15. Nah, langsung terlihat seluruh hasilnya. Lalu, kapan metode bisection boleh berhenti? Nah, metode bisection berhenti jika salah satu dari dua kondisi terpenuhi. Kondisi pertama, yaitu interval sudah sangat kecil, yang dimana mutlak dari xn plus 1, xn kurang dari toleransi. Dan kondisi kedua, nilai fungsi sudah sangat dekat 0, yaitu mutlak fxt kurang dari toleransi. Nah, kita lihat di tabel kita ini, pada iterasi ke-13, Excel menunjukkan selang sudah sangat kecil dan nilai fxt sudah sekitar 0,0009 sampai 0,0005. Ini sudah masuk kategori mendekati 0. Jadi, hasil akhirnya setelah 13 iterasi diperoleh X sekitar 1,7321. Nilai ini mendekati akar sebenarnya dari fungsi tersebut. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya dengan tabel tadi. Nah, yang berbeda adalah pada Excel, hasil terlihat di iterasi ke-13, namun di tabel ini hasil terlihat di iterasi ke-15. Tetapi dengan hasil yang sama, yakni X sekitar 1,7321. Kenapa bisa beda? Perbedaan kecil antara hasil perhitungan di Excel dan tabel ini bukan disebabkan oleh kesalahan metode, melainkan oleh perbedaan cara pembulatan angka pada setiap langkah iterasi.
Pada Excel, perhitungan dilakukan menggunakan nilai numerik penuh atau full precision, yang tidak dibulatkan pada setiap langkah. Excel tetap menyimpan banyak digit di belakang koma, meskipun tampilan sel hanya menunjukkan 4 digit. Akibatnya, hasil titik tengah dan evaluasi fx pada iterasi berikutnya menggunakan angka yang lebih presisi. Sementara itu, tabel ini tampaknya menggunakan pembulatan di setiap iterasi. Misalnya, hanya mempertahankan 4 angka di belakang koma sebelum digunakan kembali pada perhitungan berikutnya. Pembulatan berulang seperti ini menyebabkan adanya perbedaan kecil secara kumulatif. Nah, oleh karena itu, sangat wajar apabila terdapat selisih nilai sekitar 0,0001 hingga 0,0005 antara hasil Excel dengan tabel. Perbedaan tersebut tidak memengaruhi kesimpulan akhir karena keduanya tetap mengarah pada nilai akar yang sama, yaitu sekitar 1,7321. Setelah kita kupas tuntas mengenai metode bisection, kita ketahui bahwa metode bisection punya beberapa ciri khas yang membedakannya dengan metode yang lain, yakni sederhana dan mudah dipahami, selalu konvergen jika syarat awal terpenuhi, yaitu FA dikali FB kurang dari 0. Lalu tidak memerlukan turunan fungsi, kecepatan konvergensinya relatif lambat karena hanya membagi 2 setiap iterasi, dan jumlah iterasi yang dibutuhkan bisa dihitung berdasarkan toleransi error yang diinginkan. Lalu kenapa metode ini disukai? Karena pasti konvergen selama syarat awalnya benar. Meskipun prosesnya lebih lama, tapi justru karena stabil, bisection sering dipakai buat langkah awal. Karena tidak perlu turunan, metode ini ideal untuk fungsi yang rumit atau tidak terdiferensialkan. Nah, dengan prinsip membagi 2 interval secara sistematis, metode bisection menjadi pondasi dari banyak algoritma numerik modern. Itu dia bisection, sederhana dan bisa diprediksi galatnya. Next, kita bisa bandingkan hasilnya dengan metode-metode lainnya. Baik, metode selanjutnya kita akan menyelesaikan persoalan tersebut menggunakan metode yang kedua, yaitu metode regulavalsi atau disebut juga dengan metode posisi palsu ya. Nah, di sini kita akan menghitung salah satu akar persamaan polinomial order 3, yang dimana fx-nya itu sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 3. Nah, kita akan melakukan perhitungan menggunakan prosedur metode regulavalsi, kemudian nanti akan dibandingkan dengan tabel 2 ya, yang sudah tertera di dalam modulnya. Kemudian, di sini kita langsung saja masuk ke langkah-langkah penyelesaian menggunakan metode regulavalsi, yang dimana langkah pertamanya itu kita harus menentukan terlebih dahulu fungsi pada interval yang sama, yang dimana kita itu harus mencari 2 nilai, yaitu nilai xn dan juga nilai xn plus 1, sehingga nilai fungsi pada kedua titik tersebut memiliki tanda yang berbeda ya. Dimana fxn dikali dengan fxn plus 1 itu harus kurang dari 0. Nah, misalkan kita coba f1-nya itu sama dengan negatif 4 dan f2-nya itu sama dengan 3. Nah, karena tandanya berbeda, maka akarnya itu terdapat di antara x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Kemudian langkah keduanya kita harus menentukan nilai w-nya menggunakan persamaan garis lurus atau interpolasi linear ya. Yang dimana kita harus menghubungkan titik yaitu xn dan juga fxn dan juga titik xn plus 1 dengan fxn plus 1. Nah, dengan garis lurus ya. Nah, berdasarkan segitiga sebangun, maka diperoleh rumusnya itu xn plus 1 dikurangi w itu dibagi dengan xn plus 1 dikurangi dengan xn. Maka rumusnya itu sama dengan f dikali dengan xn plus 1 dibagi dengan f dikali xn plus 1 dikurangi f dikali xn. Nah, dari persamaan tersebut, maka kita dapatkan formula w-nya itu sama dengan xn plus 1 dikurangi f dikali xn plus 1 dibagi dengan fxn plus 1 dikurangi fxn ya, dikali lagi dengan xn plus 1 dikurang xn. Nah, kemudian kita juga harus menghitung nilai dari fw-nya. Langkah ketiganya, kita evaluasi tanda fungsi untuk menentukan subinterval berikutnya. Nah, di sini ada tiga kemungkinan. Jika fw-nya itu dikali dengan fxn plus 1 itu
kurang dari 0, maka akarnya itu berada pada subinterval pertama. Jadi, xn plus 1 itu sama dengan W, kemudian jika fw-nya dikalikan dengan fxn plus 1 lebih dari 0, maka akarnya itu berada pada subinterval kedua. Nah, maka xn-nya juga sama dengan W. Kemudian jika fw-nya sama dengan 0, maka W-nya itu adalah akar persamaan. Dan prosesnya itu sudah berhenti ya. Kemudian langkah keempatnya kita lakukan interpolasi baru. Kita gunakan kembali rumus yang tadi ya, yang di atas. Nah, pada interval yang baru ini diperoleh jika nilai fw-nya itu semakin kecil ya. Kemudian langkah kelimanya kriterianya berhenti. Nah, jika nilai fw-nya itu sudah sangat kecil atau mendekati 0, atau perubahan W antar iterasi berikutnya itu sangat kecil, maka perhitungannya itu dinyatakan selesai dan nilai W-nya itu adalah akar persamaan. Nah, di sini terdapat tabel hasil perhitungan menggunakan metode Regula-Falsi, yang dimana tabel yang disajikannya itu memuat data perhitungan iterasi dari 1 sampai 7, kemudian urutan langkah ya, perhitungan dari iterasi pertama hingga konvergen, kemudian xn-nya itu adalah batas bawah interval pada iterasi ke n, W-nya itu adalah nilai pendekatan akar yang dihitung dengan rumus Regula-Falsi atau hasil interpolasi linear antara batas bawah dan juga batas atas yang ke-1. Kemudian xn-nya itu xn plus 1-nya itu merupakan batas atas interval atau batas baru setelah hasil W ya yang dievaluasi. fxn-nya merupakan nilai fungsi pada batas bawah. Fw-nya itu nilai fungsi pada hasil pendekatan W, dan yang terakhir fxn plus 1-nya itu nilai fungsi pada batas atas interval. Nah, tiap iterasinya itu nih, iterasi ke-1 nilai xn-nya itu kan 1 juta ya. Kemudian interval awalnya itu adalah 1,2. Nilai fungsi di batas bawahnya itu adalah f1 sama dengan negatif 4 dan di batas atasnya itu f2-nya sama dengan 3. Nah, karena tandanya berbeda, maka akar ada di antara 1 dan 2. Nah, diperoleh di sini ya. Nilai interval barunya itu menjadi 1.005.714, kemudian xn plus 1-nya itu jadi 2 juta ya, sama untuk iterasi pertama sampai iterasi ke-7. Kemudian menjadi negatif dikarenakan akarnya itu berada di W ya. Nah, untuk iterasi keduanya itu nilai xn-nya 1.005.714 ya. Kemudian nilai W-nya 1.007.054 dan fxn-nya 1.003.646 dan F-nya itu jadi minus 0,2478. Dan untuk nilai xn plus 1-nya juga ini dari iterasi ke-1 sampai iterasi ke-7-nya itu nilai yang sama ya, yaitu 3 juta. Nah, bisa dilihat ya untuk iterasi ke-3 sampai ke-7-nya. Maka di sini kesimpulannya itu nilai akar yang dicapai itu stabil setelah iterasi ke-6 ya di sini. Bisa dilihat stabil ya nilainya. Untuk xn-nya dan W-nya itu nilainya sama, dan iterasi ke-7 juga jadi stabil. Nah, maka nilai 1.700.000 nilai 1.007.320 ini identik dengan nilai akar 3, yang dimana hasilnya itu menjadi sangat akurat ya. Prosesnya itu menunjukkan konvergensi cepat dan juga stabil. Nah, metode ini lebih efisien ya dibandingkan dengan metode bisection, yang dimana hasilnya itu menunjukkan akar fungsi mendekati X-nya itu mendekati 1.007.320 dengan fx-nya itu adalah 0. Nah, kemudian di sini akan dijelaskan karakteristik dari metode yang kedua ini atau metode Regula-Falsi.
yang dimana karakteristiknya itu yang pertama termasuk metode Brechting, yaitu akar selalu berada di antara dua batas. Kemudian menggunakan pendekatan garis lurus atau interpolasi linear, bukan titik tengah seperti pada metode bisection, kemudian lebih cepat dibanding metode bisection karena memanfaatkan nilai fungsi untuk menyesuaikan posisi garis. Yang terakhir, selalu konvergen selama fungsi kontinu dan tanda di ujung-ujung intervalnya itu berbeda. Kemudian di sini ada perbedaan ya di antara keempat metode, yaitu metode bisection, Regula-Falsi, Newton-Raphson, dan juga secant. Yang dimana untuk bisection, dua titik awal ya sama seperti Regula-Falsi dan juga secant. Tetapi untuk Newton-Raphson itu hanya satu titik ya, titik awalnya. Kemudian prinsipnya untuk bisection, titik tengah interval. Untuk Regula-Falsi ya tadi menggunakan garis lurus. Untuk Newton-Raphson menggunakan garis singgung fungsi. Untuk secant, prinsipnya itu mirip Newton tetapi tanpa turunan. Untuk kelebihannya, Regula-Falsi ini cepat dan juga stabil ya. Kemudian kekurangannya kadang stagnannya itu bila salah satu sisi tidak berubah banyak. Kemudian, mengapa metode ini banyak digunakan? Nah, orang-orang memilih metode Regula-Falsi ini karena yang pertama, tidak perlu menghitung turunan, yang kedua, selalu menjaga akar tetap di dalam interval atau aman, dan divergensi. Kemudian yang ketiga, lebih cepat dari metode bisection, dan yang terakhir, cocok untuk implementasi komputer. Oke, selanjutnya akan mungkin sekian penjelasan dari metode Regula-Falsi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan metode yang ketiga ya. Perkenalkan, nama saya Aulia Dinda Madani dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan melanjutkan bagaimana sebuah persamaan diselesaikan oleh metode Newton-Raphson. Nah, jadi di sini metode Newton-Raphson ini adalah metode numerik yang digunakan untuk mencari akar-akar dari suatu persamaan. Metode ini nilai pendekatannya diperoleh dari melalui proses pengulangan sehingga mencapai hasil yang mendekati akar sebenarnya. Nah, metode Newton-Raphson ini dibangun dari informasi nilai fungsi fx, fxn, dan turunan pertamanya f aksen xn pada titik perkiraan awal xn. Nah, dari titik tersebut kita dapat membuat garis singgung terhadap kurva fx. Nah, titik potong garis singgung ini dengan sumbu x digunakan sebagai taksiran akar berikutnya, yaitu xn plus 1. Nah, secara matematis, pendekatan ini berasal dari pendekatan Dirac-Taylor fungsi fx di sekitar xn. Nah, rumus iterasinya itu adalah fxn plus 1 sama dengan xn dikurangi fxn dibagi f aksen xn. Nah, kita langsung saja bagaimana sih prosedur dari metode ini. Prosedurnya adalah yang pertama menentukan turunan dari fx, lalu menentukan nilai xn pada sembarang titik. Yang ketiga, menghitung nilai xn plus 1 menggunakan persamaan 3.2, membuat estimasi pada nilai xn dengan kriteria A. Jika nilai kecil atau mendekati 0, maka xn ditambah 1 adalah akar persamaan sehingga perhitungan dinyatakan selesai. Yang B, jika nilainya belum kecil, perhitungan dilanjutkan pada penentuan nilai xn dengan mensubstitusikan n ke f aksen x, kemudian kembali ke langkah ketiga. Nah, kita langsung aja akan menggunakan metode ini pada persamaan fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 3 sama dengan 0. Yang pertama kita tentuin dulu turunan dari fx. Nah, kita langsung saja, jadi turunan dari fx-nya itu adalah 3x ditambah 2x dikurangi 3. Nah, selanjutnya di sini kita menentukan nilai xn pada sembarang titik. Misalnya kita tentukan x0-nya itu sama dengan 1. Nah, di sini coba kita substitusikan yang dimana x-nya itu menjadi 1. Nah, kita substitusi ke nilai fx sehingga menjadi 1
pangkat 3 ditambah 1 kuadrat dikurangi 3 dikali 1 dikurangi 3. Nah, maka F1-nya itu 1 ditambah 1 dikurangi 3 dikurangi 3. Hasilnya adalah negatif 4. Nah, selanjutnya kita substitusikan juga ke nilai turunannya. Turunannya itu adalah 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Nah, kita substitusikan nilai x 0 sama dengan 1-nya, sehingga 3 dikali 1 ditambah 2 dikali 1 min 3, hasilnya adalah 2. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai xn ditambah 1 menggunakan persamaan 3.2. Persamaan 3.2 itu adalah xn ditambah 1 sama dengan xn dikurangi fxn dibagi dengan turunannya, yaitu f aksen xn. Nah, di sini karena kita memisalkan kita punya x 0, nah di sini kita harus ditambah dengan 1. Nah, jadi xn-nya itu 1 nilainya dikurangi min 4 per 2. Hasilnya adalah x1 sama dengan 3. Nah, karena di sini kita sudah mendapatkan x0-nya sama dengan 1, lalu x1-nya sama dengan 3, maka kita bisa melanjutkan ke langkah seterusnya, yaitu membuat estimasi pada nilai xn plus 1, yaitu nilai x2, x3, x4 dengan x1 tambah 1, x2 tambah 1, x3 tambah 1. Nah, di sini iterasi pertama kita langsung saja dari hasil tadi kita di sini kita langsung substitusikan, yang dimana kita sudah mengetahui bahwa nilai x1-nya itu sama dengan 3. Nah, kita masukkan saja F3, 3 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 2 dikurangi 3 kali 3 sama dengan dikurangi 3. Hasilnya adalah 24. Lalu kita terapkan juga keturunannya, yaitu hasilnya 30. Nah, karena kita menggunakan x1, jadi x1-nya kita tambah 1. Lalu tadi hasilnya x1 itu sama dengan 3, dikurangi, tadi kita mendapatkan 24 dibagi 30. Nah, hasilnya itu adalah 2,2. Untuk x sama dengan 2, kita tulis hasilnya di sini x2 sama dengan 2,2. Lalu untuk selanjutnya, kita masukkan ke 2,2 ini hasilnya ke dalam fx. Caranya seperti tadi, substitusikan saja nilai x-nya sehingga hasilnya 5,888 untuk fx-nya. Nah, untuk untuk turunannya kita menghasilkan 15,98. Nah, untuk x n ditambah 1-nya, karena kita di sini x2 lalu ditambah 1 sama dengan mohon maaf ya ini. Nah, ini x2-nya itu betul ya, nilainya 2,2 lalu dikurangi dengan hasil yang tadi kita dapatkan 5,888 dibagi dengan 15,92. Ini 92 ya. Nah, hasilnya yaitu x3 sama dengan 1,8302. Kita simpan hasilnya di sini. Nah, hal ini dilakukan terus berulang sampai kita mendapatkan nilai yang mendekati dengan 0. Nah, di sini kita menemukan pada iterasi ke-6, yaitu nilai fx-nya berasal dari yang sebelumnya, yaitu 1,73205. Sama dengan disubstitusikan sehingga hasilnya lebih mendekati ke 0, yaitu 0,0000. Di sini kita ambil nilainya segini, lalu untuk turunannya itu kita hasilnya 9,4641. Nah, untuk xn ditambah 1-nya, kita masukkan nilai x6-nya, yaitu 17325 dikurangi 05080787 dikurangi 0,00, hasil yang kita dapat tadi dibagi dengan 9,461. Hasilnya adalah jika hanya diambil dikitnya segini, berarti kita
1,7321 hasilnya. Nah, atau jika dijabarkan itu 1,73205005080757. Nah, jadi kita berhenti pada X7 sama dengan 1,7321. Dengan hasil fx-nya itu 0,0000 yang paling mendekati dengan 0. Nah, sekarang kita bandingkan dengan tabel yang ada di sini. Nah, di sini kita bandingkan terlebih dahulu. Apakah sudah betul kita pada iterasi ke-6? Kita bandingkan, untuk yang pertama kita hasilnya adalah 24 ya. Di sini 24, di sini juga sama, 24 ya hasil dari F3. Lalu selanjutnya yaitu 5,88. Hasilnya juga sama di sini. Selanjutnya adalah 0,9890, 0,0546, lalu 0,002 dan 0,00. Maka di sini berakhir di 1,7321. Nah, ini hasilnya sudah sesuai. Jadi untuk perbandingan pengerjaannya sudah sesuai dengan pada yang ada di tabel sini. Nah, jadi itulah yang bisa saya sampaikan mengenai pengerjaan persamaan dari metode Newton-Raphson. Nah, jadi di sini kenapa sih kita memilih metode Newton-Raphson ini? Sebenarnya dia itu punya ciri khas. Yang pertama dia itu kita cuma pakai, enggak cuma sih, jadi kita bisa menggunakan turunan pertama fungsi. Nah, jadi kalau misalnya dilihat dari metode yang lain, dia itu hanya pakai yang biasa, tidak memakai turunan fungsinya, hanya pakai fungsinya saja. Nah, selanjutnya biasanya metode ini itu sangat efisien dalam jumlah iterasinya. Nah, di sini jumlah iterasinya hanya 6 dan tergolong sedikit dan memakan waktu singkat ya. Nah, terus jadi itulah kenapa alasan orang banyak memilih untuk menggunakan metode Newton-Raphson ini. Yang pertama, hasilnya akurat dan cepat karena iterasinya terjumlah dikit dan efisien, lalu dapat diterapkan untuk berbagai fungsi asalkan turunan pertamanya itu bisa ditentukan. Nah, kan seperti ini ya. Ini turunan pertamanya kita bisa tentukan yaitu 3x ditambah 2x min 3. Nah, jadi itu ciri khasnya kalau pakai metode ini, ya untuk tahapan pertamanya kita memakai turunan gitu. Untuk ke langkah-langkah selanjutnya untuk menghasilkan akar-akar selanjutnya gitu. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai metode Newton-Raphson. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai metode secant, di mana metode secant itu adalah metode iteratif atau berulang yang digunakan untuk mencari akar suatu persamaan non-linier, yaitu nilai x-nya itu yang membuat fx-nya itu sama dengan 0. Dimana dengan soalnya ini fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat min 3x min 3 sama dengan 0. Berarti untuk sama dengan 0, berarti untuk epsilonnya itu sama dengan 0,0001. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita cari dulu x0 sama x1-nya. Karena kan dalam soalnya ini membandingkan antara hasil penyelesaian dan hasil ini apakah sama. Nah, selanjutnya kita mencari x0 dan x1-nya ini dengan pemetaan, di mana
kita cari X-nya, terus Fx-nya dengan tandanya. Dimana kita ambil sembarang X-nya itu sama dengan min 2. Jadi kita ubah si X-nya itu sama dengan min 2. Hasilnya adalah min 1 dengan tandanya itu negatif. Selanjutnya dengan X-nya itu min 1, hasilnya adalah 0 dengan tandanya itu 0. Dan X0 itu hasilnya min 3. Tandanya itu berarti negatif. Selanjutnya dengan X1 itu hasilnya min 4 dan tandanya juga itu negatif. Yang terakhir itu X-nya itu sama dengan 2, di mana hasilnya itu adalah 3 dengan tanda positif. Nah, jadi maka untuk F1 sama dengan min 4 dan F2-nya itu sama dengan 3. Nah, karena kenapa ini ditentukannya 1, X-nya itu 1 sama dengan 2? Karena fungsi terletak di antara dua nilai yang menghasilkan tanda berbeda. Dimana kan yang satu ini hasilnya itu tandanya itu negatif. Dan yang 2 ini hasilnya positif, bisa juga dengan kebalikannya. Jadi, X-nya itu sama dengan 1 dan X-nya itu sama dengan 2. Jadi untuk X0-nya itu sama dengan 1 dan X1-nya ini sama dengan 2. Nah, kita udah ketahui X0 dan X1-nya. Maka kita hitung untuk X2-nya karena dalam penyelesaian ini terdapat X2. Nah, selanjutnya dengan rumus gimana mencari X2-nya ini? Rumusnya itu xn plus 1 sama dengan xn min fxn dikali xn min xn min 1 per fxn min fxn min 1. Nah, diketahui n-nya itu sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Karena nilai n biasanya ditandai dengan iterasi pertama, yaitu 1. Maka, dari tabel ini, kita bisa simpulkan bahwa karena n-nya itu sama dengan 1, berarti xn min 1 adalah x0, di mana x awal. Terus untuk xn-nya berarti sama dengan x1. Dan xn plus 1-nya itu sama dengan x2, karena 1 tambah 1 kan. Terus untuk fxn min 1-nya itu fx0. Dan fxn sama dengan x1. Selanjutnya, fx plus 1 sama dengan fx plus 2. Nah, kita hitung dengan cara manual terlebih dahulu. Untuk rumusnya seperti ini. Nah, karena udah diketahui si n-nya itu sama dengan 1, berarti xn plus 1-nya itu kan sama dengan x2. Berarti x2 sama dengan x1 min fx1 dikali x1 min x0 per fx1 dikurangi fx0, berarti sama dengan x1-nya itu berapa? X1-nya itu tadi 2 kan ya. Berarti 2 dikurangi 3 dikali 2 min 1 per 3 min 4. Jadi ini tandanya plus. Jadi ini hasilnya itu 1,57142. Nah, selanjutnya kita hitung fx2-nya. Di mana karena dari soal ini x pangkat 3 ditambah x kuadrat min 3x min 3. Berarti kita ganti si x-nya ini dengan 1,57142. Hasilnya ini adalah min 1,3644. Karena si fx2-nya itu masih kurang dari sama dengan epsilon, di mana epsilonnya ini kita balik lagi ke atas adalah 0,0001. Nah, jadi proses ini berulang dengan X1-nya itu yang baru. Berarti X1-nya itu nanti adalah X sama dengan 2, di mana 1,57142. Dan X0-nya itu sama dengan X1, yaitu sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita hitung dengan cara Excel. Nah, selanjutnya kita hitung dengan perhitungan Excel, di mana fx-nya ini adalah x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 3 dengan epsilonnya itu 0,0001.
Nah, untuk X2-nya kita hitung dengan rumusnya tadi, berarti X1 dikurangi Fx1 dikali X1 dikurangi X0 per Fx1 dikurangi Fx0. Nah, kita tadi udah tahu iterasi pertama bahwa X0-nya itu adalah 1 dan X1-nya ini adalah 2. Nih. Nah, kita sebelum menghitung X2, kita harus tahu dulu Fx1 dan Fx0-nya. Gimana? Berarti Fx0-nya berarti, tadi kan X0-nya 1, berarti 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2, dikurangi 3 kali 1, dikurangi 3, hasilnya adalah min 4. Nah, selanjutnya Fx1 di mana X1-nya ini adalah 2, berarti 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 dikurangi 3 kali 2 dikurangi 3. Ini adalah 3. Nah, setelah itu kita cari hitung X2-nya, berarti dengan rumus X1-nya ini adalah 2 dikurangi Fx1-nya adalah 3 dikali dengan X1 min X0, berarti 2 dikurangi 1 per Fx1 3 dikurangi dengan min 4, hasilnya ada 1,57143. Berarti sama dengan perhitungan tadi manual. Nah, setelah itu karena kita udah tahu X2-nya, kita cari Fx2-nya, berarti tinggal aja dari X2 berarti 1,57143 dipangkatkan dengan 3 ditambah 1,57143 dipangkatkan dengan 2 dikurangi 3 dikali 1,57143 dikurangi 3, hasilnya min 1,3644 dan seterusnya. Sama dengan perhitungan manual. Selanjutnya, karena ini metode scan, berarti itu perhitungan berulang. Nah, untuk iterasi yang kedua, itu berarti dari X1 itu, maka X0-nya di iterasi kedua adalah 2, dan X1-nya dari iterasi kedua itu adalah dari X2, berarti 1,57143. Nah, berarti untuk Fx0-nya juga dari iterasi kedua, dari iterasi pertama di Fx1 hasilnya 3. Dan selanjutnya dari Fx2-nya itu di iterasi kedua itu min 1,3644. Nah, selanjutnya kita hitung X2-nya dengan iterasi yang baru diketahui tadi. Maka, berarti X1-nya ini adalah 1,57143. Dengan Fx1 yang barunya ini adalah min 1,3644. Dikali dengan X1 barunya 1,57143 dikurangi 2. Per Fx1-nya min 1,3644 dikurangi dengan 3, hasilnya adalah 1,70411. Dan Fx2-nya ini juga sama, berarti dari X2 iterasi yang kedua yang baru, berarti dari 1,705 dan seterusnya dipangkatkan dengan 3 dan dipangkatkan dengan 2 dikurangi 3 dikali dengan X2 yang baru ini dikurangi 3, hasilnya adalah min 0,2477 dan seterusnya. Nah, karena dalam perhitungan ini selanjutnya itu sama, tinggal kita ubah iterasi selanjutnya, iterasi ketiga, berarti X1-nya, X0-nya diiterasi sama di iterasi kedua dan selanjutnya sampai si Fx-nya 2 ini mendekati epsilon atau 0,01. Jadi untuk perhitungan Excel-nya ini di iterasi ke-7 dengan Fx-nya itu adalah 0. Mungkin hanya itu, selanjutnya metode selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk metode berikutnya yaitu metode iterasi. Nah, untuk metode iterasi ini merupakan metode perkiraan akar persamaan dengan menggunakan hasil transformasi dari persamaan itu sendiri. Jadi metode yang memisahkan antara X dengan sebagian X lainnya, sehingga diperoleh X sama dengan GX ya, ini bentuk umumnya. Atau kita biasa mencari misalkan kayak inverse-nya gitu ya. Nah, dikenal juga dengan metode XGX. Jadi selain disebut sebagai metode iterasi, ini juga biasanya dikenal dengan metode XGX. Nah, terus bentuk iterasinya ya bisa kita tuliskan dengan memberikan nilai perkiraan awal yaitu xn.
maka perkiraan akar selanjutnya yaitu xn plus 1. Nah, adapun untuk memeriksa besar kesalahan error dihitung dengan formula ini ya. Epsilon A sama dengan mutlak dari xn plus 1 min xn dibagi dengan xn plus 1 dikalikan dengan 100%. Nah, di sini ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Oke, jadi di sini untuk langkah pertama itu kita menentukan fungsi xn-nya dulu ya. Kita menentukan fungsi xn sama dengan gxn ya. Kemudian kita menghitung fungsi xn plus 1 sama dengan gxn plus 1. Kemudian kita melakukan estimasi kesalahan dengan persamaan ini. Kemudian kita melakukan identifikasi terhadap fungsi dengan kriteria sebagai berikut. Nah, soalnya di sini fx sama dengan x pangkat 3 tambah x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 3 sama dengan 0 ya. Nah, maka ini kita bisa tentukan beberapa bentuk kemungkinan persamaannya. Karena tadi bentuknya itu x sama dengan gx. Nah, di sini kan ada 3x ya. Ada yang derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Maka kita buat masing-masing satu bentuk kemungkinan persamaannya. Ini untuk yang derajat 1, ini yang derajat 2, dan ini yang derajat 3. Nah, ini setelah itu kita ubah ke bentuk x, gx. Nah, di sini sudah ketemu ya untuk yang pertama itu awalnya kita ambil yang 3x sebagai x-nya. Maka kedua ruasnya kita bagi dengan angka 3. Jadi hasilnya x sama dengan x pangkat 3 tambah x pangkat 2 dikurangi 3, kemudian hasilnya dibagi dengan 3. Adapun untuk persamaan yang kedua, ini kita menggunakan x pangkat 3 ya sebagai x-nya. Nah, x pangkat 3 sama dengan negatif x kuadrat tambah 3x tambah 3. Nah, karena x-nya pangkat 3, maka kedua ruas kita akarkan dengan akar pangkat 3. Nah, yang terakhir, kita menggunakan x-nya itu x pangkat 2. Nah, jadi kedua ruas supaya x-nya bernilai x harus kita akar dengan pangkat 2. Nah, yang kedua kita harus cek konvergensinya. Nah, di sini dikatakan suatu persamaan akan dikatakan konvergen monoton, kita harus cari nilai g aksen atau turunan pertamanya itu lebih kecil daripada 1, lebih besar daripada 0. Langsung saja kita cek konvergensinya sebelum kita menentukan atau mengecek kesalahan ya. Nah, di sini untuk persamaan pertama ini x sama dengan x pangkat 3 tambah x kuadrat min x. Untuk turunannya seperti biasa ya, kita bisa lakukan dengan rumus turunan untuk pembagian, berarti U aksen kali V dikurangi V aksen kali U dibagi V kuadrat. Hasilnya itu X pangkat 2 tambah 2X per 3. Nah, ini untuk angkanya kita masukkan ya. 0, 1, ini tipe maaf ya harusnya 2. Nah, oke, di sini kita lihat ya hasilnya 0, 1, dan 2,67. Nah, hasilnya ini dia tidak lebih kecil daripada 1 dan tidak ada yang di antara 0 dan 1 gitu ya. Karena tadi kan syaratnya lebih besar daripada 0 dan lebih kecil dari 1 ya. Nah, ini tidak memenuhi, maka kita sebut sebagai divergen. Lalu persamaan yang kedua ya, dengan X yang tadi derajat 3, ini kita masukkan nilai-nilainya dan juga kita turunkan terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu kita dapatkan hasil bahwa nilainya itu berada di antara 0 dan 1 ya. Hasil dari yang X X-nya disubstitusi dengan 0 itu 0,48, sedangkan untuk X yang disubstitusi dengan 1 itu 0,114. Maka ini kita sebut dengan konvergen karena memenuhi persyaratan ini. Terakhir kita cek untuk persamaan yang ketiga. Nah, untuk persamaan ketiga ini dia ada 0. 0 itu nggak lebih daripada 0 ya. Jadi ini kita sebut divergen. Terus ini juga ada yang lebih kecil daripada 0 ya. Negatif 4,5, jadi dia nggak bisa kita sebut sebagai konvergen. Nah, kemudian kita akan mencek kesalahan besar error dengan menggunakan rumus ini ya, epsilon A tuh absolut dari persamaan itu yang xn plus 1 dikurangi xn dibagi xn plus 1 dikalikan dengan 100%. Nah, maka karena yang konvergen yang kedua, supaya nanti dapatkan hasil yang kita mau,
ya, supaya nanti hasilnya mendekati 0 ya, maka kita akan menggunakan persamaan yang kedua. Nah, yang pertama-tama itu kita lakukan estimasi kesalahan ya. Perkiraan awalnya kita kira-kira X-nya sama dengan 2. Nah, hasilnya itu 1,70998. Nah, setelah kita masukkan ke sini, ini kan dimasukin nilainya ya, dihitung, disubstitusi. Kemudian yang ini dimasukkan nilainya. Nah, ini itu hasil kesalahannya masih 16,96%. Nah, kalau kita lihat di sini sudah ada datanya ya. Nah, setelah dimasukkan ya, ini terasi yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, itu pada saat yang terakhir yang ketujuh, si nilai epsilonnya itu mendekati 0. Maksudnya semakin kecil gitu. Maka ini kita sebut sebagai konvergen ya, seperti tadi syarat yang kedua nih ya. Jika epsilon A semakin kecil pada iterasi berikutnya, maka fungsi yang ditinjau disebut konvergen. Nah, maka yang ini yang bisa kita gunakan sebagai akar kesamaan nih ya. Sedangkan yang ini nih, yang tabel kedua, ini itu kita menggunakan persamaan yang satu lagi ya. Kita di sini pakai persamaan yang pertama nih, yang divergen. Nah, ketika kita masukkan nilainya ke sini, kelihatan ya di sini bahwa nilai epsilonnya semakin besar. Hal ini sesuai dengan yang tadi di perkiraan ya. Jika nilai epsilonnya semakin besar pada iterasi berikutnya, maka fungsi yang ditinjau ini kita sebut sebagai divergen. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah ucap atau yang kurang jelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.